Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan Gereja Toraja hari ini, Rabu 26 Mei 2021. Untuk mengawali segala aktivitas kita, mari kita merendahkan diri di hadapannya untuk beribadah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, begitu besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa untuk bersyukur kepadanya, untuk melandasi syukur dan segala aktivitas kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan daripadanya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu atas kehidupan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami sampai hari ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau merenungkannya, mau membaca kebenaran firman-Mu. Tuntun sertai kami, ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Yehezkiel 37 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.
Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tema perenungan kita hari ini ialah tulang yang dihidupkan kembali, atau dalam bahasa Toraja, buku tu di Pamalimbangun Sule. Jika kita pergi ke objek wisata Kete Esuk atau Londa di Toraja Utara, maka kita akan melihat tulang belulang manusia
yang telah kering. Banyak orang yang berfoto dengan tulang belulang itu tanpa rasa takut, karena bagi mereka itu sudah menjadi benda mati. Tulang belulang yang sudah tidak hidup lagi. Namun, bagaimana jika tulang belulang itu bergerak dan dapat hidup kembali? Pasti orang-orang akan sangat ketakutan melihatnya. Allah membawa Yeskiel ke lembah dan memperlihatkan suatu penglihatan kepadanya. Suatu penglihatan yang sangat luar biasa di dalam tulang belulang yang telah berserakan itu dapat menyatu kembali. Bukan hanya menyatu, tetapi kembali memiliki urat, daging, kulit, dan hidup kembali. Hal luar biasa itu terjadi karena kuasa Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada tulang belulang itu, sehingga dapat hidup kembali. Tulang belulang itu adalah tulang-tulang seluruh kaum Israel. Tulang yang sudah kering dan berserakan itu lambang kehidupan manusia yang telah jauh dari Tuhan dan hidup dalam kekeringan iman. Tuhan telah memberikan Roh-Nya kepada manusia sehingga dapat hidup kembali. Manusia yang telah mengalami kekeringan iman dan telah mati dalam Tuhan telah diberikan kasih dan pengharapan sehingga dapat hidup kembali dalam kasih Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami kekeringan iman atau hidup dalam keputusasaan. Entah itu karena masalah-masalah atau karena suatu peristiwa tertentu. Namun dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus, menuntun dan memberikan pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Tuhan ada harapan bagi kita, karena yang mati pun dapat dibangkitkannya. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita satu di dalam doa kita. Berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, tunduk di hadapanmu, mengucapkan segala syukur atas kebaikanmu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku
akan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan segenap jemaat-Mu, Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang ada dimanapun. Engkau lindungi, Engkau jaga mereka, Engkau berkati segala usaha, segala pekerjaan yang mereka lakukan, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan anak-anak-Mu yang dalam masa pertumbuhan, dalam masa remaja, dalam masa bangku kuliah. Engkau yang senantiasa menyertai mereka satu persatu, dan sehingga mereka dapat bertumbuh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan orang tua kami yang telah lanjut usia. Engkau juga yang menyertai, melindungi, memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka senantiasa selalu bergembira dan selalu memuji, memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan segenap jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang senantiasa menjadi dokter yang tak terlihat, menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga mendoakan setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menjadi perisai, yang akan menjadi penolong di dalam pergumulan yang kami rasakan. Walaupun di tengah-tengah pergumulan yang kami rasakan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu atas berkat yang senantiasa Engkau berikan, walaupun di tengah pergumulan yang kami rasakan. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Sambut dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tetaplah berpegang teguh di dalam pengharapan Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa menjadi pelaku akan kebenaran firman-Nya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikianlah perenungan pagi kita. Selamat menjalankan segala aktivitas. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sekalian.